Salam sejahtera bagi semua saudara-saudari di dalam Tuhan. Di tengah masa pandemi yang berkepanjangan, yang kemungkinan mengauskan iman dan harapan kita, kami dari Yasperin ingin menguatkan anak-anak Allah dengan program Firman Tuhan di tengah pandemi. Dalam keadaan seperti saat ini, kita memerlukan firman Dia yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul menderita kerugian atau mendapat pahala. Firman Tuhan kita ambil di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Kata menderita kerugian dalam ayat 15 bukan berarti binasa. Karena keselamatan kita bersifat kekal, maka kita tidak akan binasa. Namun, apabila Anda menderita kerugian, maka keselamatan Anda akan seperti melewati api. Banyak orang Kristen mengabaikan ayat ini. Hampir semua orang Kristen mengira, asalkan dirinya telah beroleh selamat, maka penghakiman yang akan datang itu tidak menjadi persoalan lagi. Kalau Anda berkata kepada mereka bahwa mereka masih ada kemungkinan menderita kerugian, mereka akan mengatakan itulah pikiran bidah. Namun, kita harus mendengarkan apa yang diucapkan Paulus dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 15 yang sangat jelas itu. Paulus mengatakan dengan jelas, jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian. Pekerjaan apakah yang terbakar? Yang akan terbakar ialah kayu, rumput kering, dan jerami. Apakah yang dimaksud dengan kerugian itu? Itu bukan berarti kita akan kehilangan keselamatan. Kita akan tetap diselamatkan, namun seperti dari dalam api. Inilah firman Allah yang murni, yang dibentangkan di hadapan kita. Inilah keadaan di hadapan tahta penghakiman Kristus. Semua hal ini sangat serius dan tidak dapat kita remehkan. Saudara-saudari, situasi di dunia ini sangat menyusahkan dan tidak pasti, baik kesehatan, ekonomi, dan lainnya. Ada satu hal yang pasti, kita akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Allah untuk memberikan pertanggungjawaban atas kehidupan maupun pekerjaan kita. Tuhan akan memeriksa catatan kita untuk kemudian menetapkan apakah kita berhak mendapat pahala atau menderita kerugian. Sekarang ini, jika pergumulan yang kita alami, baik dalam kesehatan, ekonomi, atau lainnya, tidak membuat Kristus bertambah, yaitu iman kita bertumbuh, maka ini adalah kerugian. Kita sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Sebaliknya, jika iman bertumbuh, maka kelak kita akan menerima pahala menikmati kerajaannya. Demikianlah firman Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Kristus segera datang, waktu telah dekat, derap kakinya kami dengar. Bangun umat saleh, siap siaga, jumpa Tuhan sungguh gembira. Mulia, mulia Kristus segera datang, mulia, mulia kita bergirang. Tubuh berubah mulia serupa Tuhan, bebas mulia nikmat sertanya. Kristus datang bintang fajar ternyata, malam telah larut segera fajar. Bangun umat saleh, janganlah lengah, agar luput dari bencana. Mulia, mulia Kristus segera datang, mulia, mulia kita bergirang. Tubuh berubah mulia serupa Tuhan, bebas mulia nikmat sertanya. Kristus
Yesus segera datang, bawa pahala dan mahkota bagi hambanya. Bangun umat saleh, buang dunia, genap hati